Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ideologi gambaran kehidupan politik. Kami ideologi terpenting berguna dalam dua cara. Yang pertama itu ada sifat ideologi dalam masyarakat mempengaruhi cara kerja pemerintahannya. Nah, jadi akan mempengaruhi cara warga berpartisipasi dalam politik, bagaimana pemerintah membuat keputusan, dan apa yang diharapkan orang dari pemerintah, seperti artikulasi minat, pembuatan, adjudikasi, dan pelaksanaan aturan. Nah, cara orang seperti itulah tersosialisasi dalam kehidupan politik. Semua dipengaruhi oleh ideologi yang berlaku di antara warga negara suatu bangsa. Nah, poin kedua, ada tingkat konsensus ideologi dalam sistem politik memiliki pengaruh penting dalam stabilitasnya. Nah, jadi jika sebuah masyarakat mengalami konflik ideologis yang parah seperti yang dialami Nicaragua pada tahun 1980-an, kehidupan politik seringkali penuh kekerasan dan tidak stabil. Sedangkan konsensus ideologi umum berkontribusi pada tatanan politik yang relatif mapan, seperti di Inggris dan di Jepang. Selain membantu memahami perilaku warga negara dan pemerintah, mempelajari ideologi membantu kami memutuskan sendiri bagaimana perasaan kami tentang masalah politik. Selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme terkandung dalam filsuf politik Inggris menurut John Locke pada tahun 1732 sampai 1704, bahwa ada bidang hak individu yang harus dihormati dan dibiarkan tak tersentuh oleh pemerintah. Jadi liberalisme ini dimulai dengan gagasan bahwa hak individu didahulukan. Nah, tempat individu dan haknya harus sehubungan dengan sifat tatanan sosial. Nah, liberalisme modern telah berkembang sedemikian rupa sehingga merubah dan modern, menentang penerapan kekuasaan negara untuk menegakkan standar perilaku konvensional, moral, agama, atau tradisional. Dalam hal ini mereka mengedepankan komponen dasar liberalisme John Locke. Baik, selanjutnya ada konservatisme menurut Sir Edmund Burke pada tahun 1729 sampai 1797. Pertama itu ada pemikiran konservatif terutama dalam penjelasan esainya tahun 1790, yaitu refleksi tentang revolusi di Prancis. Jadi Burke dikejutkan oleh serangan kekerasan revolusi terhadap aristokrasi dan gereja. Nah, berpendapat bahwa adat istiadat dan tradisi ialah karakter masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitasnya, budaya, dan kemajuan. Nah, Burke ini merasa kaum revolusioner Prancis bertekad untuk menghancurkan budaya Prancis dan berhasil. Mereka dalam melakukannya akan menciptakan kekacauan, ketidakadilan, dan kualitas hidup yang lebih rendah untuk semua. Selanjutnya ada aspek yang sangat kontroversial dari pemikiran Burke adalah penerimaannya terhadap perbedaan kelas. Nah, jadi dia berpendapat masyarakat lebih baik dengan warisan aristokratnya yang utuh. Nah, bahkan jika itu melenggangkan perbedaan besar si kaya dan si miskin, Burke merasa ornamen perbedaan termasuk kehadiran di gereja yang berbeda untuk warga kelas atas dan bawah. Nah, perbedaan pakaian dan aksen merupakan tradisi yang membuat masyarakat kerja. Ketika orang tahu dan menerima tempat mereka dalam masyarakat, keteraturan dan stabilitas menjadi mungkin. Nah, mungkin ini mencerminkan pemikiran yang seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kapitalisme mengacu pada sistem ekonomi dan ideologi. Sistem ekonomi kapitalisme dapat didefinisikan oleh ketergantungannya pada pertukaran ekonomi dan kepemilikan pribadi untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat. Sistem kapitalis adalah salah satunya. Pada tanggal 14 April 2007, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Undang-Undang Pelarangan Aborsi kelahiran sebagian tahun 2003. Kapitalisme seperti liberalisme dan konservatisme
bukanlah ideologi yang lengkap. Itu tidak berisi pandangan eksplisit tentang sejarah, tidak mengidentifikasikan musuh tertentu, dan ia tidak menyajikan gambaran tentang keadaan masa depan perkembangan manusia yang sempurna. Beberapa pemikir kapitalis tentunya memiliki pandangan tentang hal-hal tersebut, tetapi posisi mereka tidak hakiki dengan pemikiran kapitalis. Namun demikian, kapitalisme adalah ideologi yang kuat, ideologi yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada gerakan politik dan pembuatan kebijakan. Elemen ideologi kapitalis. Dalam elemen ideologi kapitalis terdapat dua elemen yang diidentifikasi dalam ideologi kapitalis. Pertama, kapitalisme menempatkan penekanan berat pada individualisme, sedangkan sosialis fokus pada nilai-nilai kebutuhan. Mereka yang tertarik pada kapitalisme cenderung menekankan pencapaian individu dan bakat serta bidang kehidupan pribadi. Para pendukung sosiologi kapitalis biasanya percaya bahwa kebaikan umum paling baik dilayani ketika setiap individu mencari ekonominya, kepentingannya pribadi. Adam Smith menyatakan ide ini pada tahun 1776, terlihat untuk mempromosikan tujuan yang bukan bagian dari dirinya, niat dengan mengejar kepentingannya sendiri. Ia sering mempromosikan kepentingan masyarakat lebih efektif dengan saat dia benar-benar bermaksud untuk mempromosikannya. Implikasi kebijakan ideologi kapitalis. Dalam pengaturan ini, kontraktor swasta yang mengajukan penawaran dengan kualifikasi terendah layanan yang sebelumnya diberikan oleh pegawai publik. Ideologi kapitalis menyambut baik ini pendekatan sebagai cara untuk memanfaatkan kekuatan persaingan. Para kapitalis juga mendukung deregulasi. Ketidakpercayaan terhadap keputusan di sebagian besar segera industri pengambilan keputusan telah menghasilkan kerangka regulasi yang ekstensif yang membatasi keputusan penetapan harga dan memerlukan tindakan pengamanan bagi pekerja, konsumen, dan lingkungan. Ideologi kapitalis mendukung penghapusan banyak peraturan semacam itu. Keduanya karena kapitalis ingin mengandalkan pilihan individu sebagai cara untuk menjaga harga rendah dan kualitas produk tinggi, dan karena mereka tidak mempercayai kekuasaan pemerintah. Kritik pemikir kapitalis ragu bahwa kekuatan pasar bebas akan mendorong perusahaan swasta untuk melakukannya mengontrol emisi polusi, membuang limbah berbahaya dengan benar, atau memasang secukupnya perlindungan keselamatan di mobil atau di tempat kerja. Marxisme. Tegasnya, Marxisme adalah sekumpulan ide yang diturunkan dari filsuf Jerman Karl Marx 1818 sampai dengan 1883. Berbeda dengan liberalisme dan
konservatisme. Marxisme adalah sistem pemikiran rinci. Oleh karena itu, ini bisa dibilang contoh paling lengkap dari sebuah ideologi. Marxisme menggabungkan intervensi sejarah, identifikasi musuh, rencana masa depan, dan konsepsi masyarakat yang adil. Marx yakin itu segala sesuatu yang penting dalam masyarakat, bahkan cara berpikir orang, dapat dipertanggungjawabkan dampak perjuangan kelas, bukan kesadaran laki-laki yang menentukan mereka eksistensi, tetapi sebaliknya, keberadaan sosial mereka menentukan kesadaran mereka. Inti dari Marxisme adalah keyakinan bahwa konflik ekonomi antara kelas penguasa dan kelas penguasa bawah yang dieksploitasi adalah kekuatan pendorong dalam kehidupan sosial dan politik. Unsur-unsur definisi ini membutuhkan beberapa elaborasi. Ideologi dan kontroversi atas pilihan sekolah. Ideologi kapitalis sangat mendukung pilihan sekolah. Para pendukung kebijakan sering menunjukkan bahwa kekuatan persaingan antar universitas telah membuat Amerika pendidikan tinggi bisa membuat iri dunia. Sedangkan sistem tradisional masyarakat dasar dan tinggi sekolah adalah hal yang paling dekat di Amerika. Dengan peraturan Cialis menghasilkan inefisiensi dan rendah kualitas layanan. Menurut sudut pandang ini, ketika administrator sekolah mengetahui bahwa siswa dan orang tua tidak puas dengan sekolah mereka, dapat memilih kompetisi di sekolah. Mereka akan membuat sekolah mereka lebih baik. Sama seperti ketakutan Toyota kehilangan bisnis karena Honda membuat mereka bekerja keras untuk menghasilkan inovasi dan kualitas yang tinggi. Barang penentang pilihan sekolah berpendapat bahwa asumsi Thales rusak adalah konteks ini. Tahapan prasejarah menurut Marx adalah berbagi sumber daya dasar kehidupan. Tahap pertama dari prasejarah, komposisi primitif atau komunalisme dan monisme adalah sistem ekonomi yang ada sebelum evolusi hak milik pribadi, perbudakan, atau kelas. Sekelompok kecil manusia hidup bersama, kontrol bersama atas tanah, satwa liar, dan persediaan makanan. Relevansi politik dari ideologi Marx. Sistem komunis berbagi setidaknya dua karakter, akresistik yang merupakan hasil dari ideologi Marxis-Lenin, mengembangkan gagasan Partai Komunis sebagai garda depan kaum proletariat, sebuah unit yang terorganisir dengan kuat yang dapat memahami kebutuhan kelas pekerja, bahkan ketika para pekerja sendiri bingung atas disesatkan. Lenin menekankan ukuran untuk memastikan perluas posisi kekuasaan eksklusif partai. Faktanya, banyak apa yang membedakan tentang sistem politik komunis yang sebenarnya berasal dari ide-ide Lenin mengenai organisasi
partai dan kontrol. Sistem komunis berbagi setidaknya dua karakter karakteristik yang merupakan hasil dari ideologi Marxis-Lenin. Pertama, premis bahwa konflik politik pada dasarnya adalah konflik antar pekerja dan mereka yang mengeksploitasinya mengarah pada pembatasan keragaman politik. Kedua, pemerintah komunis telah sering menggunakan gagasan konflik kelas sebagai pembenaran intelektual untuk menekan ekspresi politik, agama, dan artistiksion. Berdasarkan pendapat Marx bahwa agama adalah candu rakyat, Marxis, pemerintah di Eropa dan di tempat lain telah membatasi kebebasan beragama, melihat gereja Ortodoks dan Katolik yang mengganggu kelas pekerja dari politiknya yang sebenarnya. Yang pertama, kita akan membahas berkaitan tentang ideologi libertarianisme, di mana ciri dasar ideologi libertarian adalah penekanan pada kebebasan dari kendali pemerintah. Artinya, menurut kaum libertarian, pemerintah harus memiliki peran yang minimum dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik ekonomi maupun aspek yang mengatur tentang hak hidup, meliputi kebebasan individu untuk beragama, juga kebebasan individu untuk berekspresi. Kemudian gerakan libertarian memiliki beberapa pandangan liberal dan juga kapital, di mana gerakan libertarian dan juga liberal sama-sama memandang bahwa kebebasan merupakan nilai politik yang utama, dan kaum libertarian dan juga kapital sama-sama mampu menciptakan iklim masyarakat yang kompetitif, di mana masyarakat atau individu mempunyai hak privat terhadap kepemilikan alat-alat produksi dan juga bagaimana pendistribusian daripada produk-produk tersebut. Libertarian sangat menentang undang-undang yang dapat membatasi kebebasan. Mereka juga menentang rancangan militer, pembatasan penggunaan narkoba, undang-undang keselamatan kerja, dan sebagai besar undang-undang yang dapat mengatur terhadap pengendalian dari polusi udara maupun polusi air. Kaum libertarian sangat mendukung adanya kebijakan luar negeri yang isolasionis. Artinya kebijakan ini memandang bahwa kepentingan dalam negeri harus diprioritaskan dibandingkan dengan kepentingan luar negeri. Dalam memandang sebuah pemerintahan, ada perbedaan antara libertarian dan juga liberal, di mana liberal memandang negara sebagai suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk setidaknya memelihara kondisi masyarakat yang memang dianggap kurang mampu ataupun bisa dikatakan dengan masyarakat miskin. Tetapi libertarian ini sangat tidak menyukai dan sangat menentang adanya upah minimum kerja, dan libertarian sangat menentang daripada kaum konservatif mengenai undang-undang yang dapat mengkriminalkan ganja, dapat mengkriminalkan prostitusi dan hal-hal sebagainya. Memang dianggap sebuah pemikiran yang tradisional. Walaupun begitu, baik liberal dan juga konservatif sama-sama mendukung adanya pemerintah yang aktivis. Sebaliknya, libertarianisme mungkin akan selalu menjadi gerakan terbatas, di mana gagasannya tidak dapat memasukkan gagasan positif apapun untuk kepentingan publik. Artinya, setiap ide ditujukan pada suatu kepentingan individu saja, tetapi tidak memikirkan daripada kemaslahatan umat atau kemaslahatan publik.
Pembahasan kedua ialah berkaitan dengan environmentalisme. Nah, sejumlah besar orang, terutama di masyarakat maju, yang memang notabene sebagian besar masyarakat memiliki pemikiran yang sangat luas, sangat prihatin dan sangat peduli terhadap isu lingkungan fisik, dimana seperti yang kita ketahui bahwa akibat dari adanya pemanasan global dan juga proses industrialisasi menyebabkan beberapa kerusakan daripada lingkungan hidup. Para individu yang peduli ataupun kelompok yang peduli terhadap isu lingkungan hidup ini, mereka mendekati politik dan juga pemerintah yang dianggap sebagai jalan mereka untuk setidaknya meminimalisir daripada akibat yang disebabkan dari kebijakan yang tidak memperhatikan akan kebaikan dari lingkungan hidup. Adapun salah satu contoh gerakan yang mungkin kita ketahui ialah gerakan tersebut, contohnya seperti Partai Hijau yang dibuat didasarkan pada kepedulian terhadap isu lingkungan fisik. Mungkin bagi banyak orang masalah lingkungan hanyalah salah satu masalah penting, tetap masalah penting lainnya di samping masalah kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Tetapi cukup banyak warga di dunia seperti di Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang dan negara-negara yang lainnya bahwa yakin ancaman saat ini ialah berkaitan tentang lingkungan yang krisis, yang dimana akibat daripada proses industrialisasi dapat dapat berdampak juga kepada aktivitas manusia. Orang-orang environmentalisme juga tidak hanya tertarik pada rencana pengendalian pencemaran, tetapi juga tertarik pada isu globalisasi ekonomi, transportasi umum, pengelolaan pola perumahan publik, program bantuan luar negeri, dan jenis-jenis kebijakan-kebijakan lainnya. Pada sejarahnya, pada tahun 2007, mantan wakil presiden Amerika Gore Jr. menerima Academy Award untuk film dokumenternya yang berjudul All Inconvenient Truth, yang menyatakan gagasan bahwa pemanasan global sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia. Nah, film ini banyak mengilhami buku-buku, kemudian pidato, situs beberapa website internet dan juga beberapa esai, di mana film ini membantu menjadikan perubahan iklim menjadi salah satu isu utama dalam permasalahan di abad ke-21 ini. Namun beberapa ilmuwan tetap tidak yakin bahwa aktivitas manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan fisik. Menurutnya, manusia dapat menghindari dampak yang sangat merusak dengan membuat perubahan radikal dalam cara kita menggunakan sebuah energi. Artinya bijak dalam menggunakan energi. Dengan runtuhnya komunis, banyak energi politik yang sebelumnya dihabiskan untuk perjuangan revolusioner berbasis kelas dan isu-isu yang serupa, sekarang dikhususkan orang tersebut untuk membicarakan terkait dengan lebih menekankan pada bagaimana memecahkan suatu masalah dalam lingkungan. Ketiga, kita berbicara mengenai fasis. Pemikiran fasis mencakup keyakinan ekstrim pada kepatuhan politik, ketidakpercayaan patologis terhadap orang asing, dan keyakinan bahwa kemajuan hanya mungkin terjadi melalui penaklukan dan perang. Artinya segala bentuk problematika yang dihadapkan oleh
negara fasis ataupun kaum fasis, hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan dan mencari solusinya, yaitu dengan cara berperang. Nah, fasis merupakan sistem kepemimpinan otoriter dan absolut, di mana seorang pemimpin yang bisa kita katakan dengan seorang diktator memiliki prinsip kepemimpinan yang otoriter. Artinya segala bentuk perintah harus dilaksanakan oleh masyarakat dan oleh kaum fasis tanpa terkecuali. Nah, adapun karakter umum dari fasisme yang mungkin sangat tergambar jelas dari fasis ialah kepatuhan yang berlebihan. Artinya ketika seorang diktator menyerukan untuk melakukan sebuah perintah, walaupun perintah itu dianggap secara umum tidak baik, seseorang harus ataupun seorang fasis harus menurutinya. Dan ditambah lagi dengan statement oleh Benito Mussolini, di mana siapapun yang tidak siap memberikan dirinya, baik itu jiwa maupun raganya, maka orang tersebut dianggap sebagai seorang yang tidak layak. Menurut Mussolini, ideologi fasis selalu mengarahkan dan selalu mendukung terhadap segala pembentukan militer yang besar dan rasa supernasionalisme yang sangat tinggi. Ketidakpercayaan fasis terhadap orang asing biasanya sangat mendorong terjadinya suatu perpecahan, seperti adanya rasisme dan juga perpecahan etnis. Nah, ketika kita mengambil contohnya, misalkan seperti ketika Hitler menargetkan orang Yahudi sebagai musuh budaya dari Jerman. Nah, semua orang Yahudi yang hidup pada kepemimpinan Hitler pada saat itu dibunuh dan digenosida tanpa terkecuali. Mana fasisme sangat tertarik dan sangat fanatik pada tradisi budaya yang dominan. Fasisme sangat menolak dengan gagasan liberal, di mana menurut gagasan liberal itu semua orang memiliki hak yang sama dan sama rata, dan hak tersebut harus dilindungi. Fasisme sangat terbatas dalam membahas berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi dan juga banyak masalah spesifik lainnya, meliputi kebijakan-kebijakan sosial. Beberapa orang memandang bahwa fasisme merupakan bentuk tradisional atau bentuk ekstrim daripada konservatisme. Biasanya kaum fasis hanya mengizinkan agama dalam versi yang disetujui oleh negara, menundukkan urusan-urusan pribadi untuk kebutuhan negara. Dan adapun contoh dari negara fasis ialah yang tadi disebutkan, salah satunya Jerman yang dipimpin oleh seorang diktator Hitler, Italia yang dipimpin oleh Mussolini, dan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Nah, dan seperti yang kita ketahui bahwa fasisme itu sendiri runtuh dengan sendirinya akibat dari keserakahan akan perang dan bentuk penaklukan lainnya. Dan bisa kita lihat sekarang fasis itu sendiri sangat sulit ditemukan di berbagai dunia. Kemudian kita berbicara berkaitan tentang fundamentalisme Islam, di mana fundamentalisme Islam sendiri menggunakan latar belakang agama mereka sebagai basis dukungan politik. Dalam sejarahnya, Gereja Katolik telah terkait dengan partai-partai politik Kristen Demokrat yang penting di Eropa, dan Amerika Latin, dan partai-partai tersebut
pada gilirannya mendasarkan ideologi mereka secara substansional, mendasarkan pada ajaran gereja. Nah, dalam dunia Islam ada hubungannya yang lebih erat antara politik dan agama. Misalnya di Kekaisaran Turki yang mendominasi Timur Tengah selama beberapa abad, khalifah adalah penguasa sementara kekaisaran dan pejabat tinggi agama Muslim. Nah, saat ini di dunia Muslim yang membentang dari Indonesia sampai Turki, ada beberapa negara di mana terdapat hubungan yang sangat erat antara sistem politik dan agama. Nah, semisal Arab Saudi dan juga Iran. Nah, dan negara-negara lain di mana terdapat lebih banyak pemisahan gereja dan negara, semisal Turki dan juga Mesir. Nah, jadi dalam konsep fundamentalisme Islam sangat erat hubungannya antara politik dan agama. Nah, kemudian penganut Islam sendiri bervariasi dari Muslim yang sekuler, yang artinya memisahkan Muslim yang mampu memisahkan agama dan bentuk negara, hingga fundamentalis yang percaya bahwa Al-Quran, kitab suci Muslim, harus ditafsirkan secara harfiah dan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah harus mencerminkan daripada nilai-nilai tradisional Islam. Dan yang seperti kita ketahui bahwa fundamentalisme Islam militan memiliki kualitas ideologi politik dan teologi agama. Mungkin Irak dan Iran menjadi contohnya, mana agama dan pemerintah agama dan pemerintah itu mesti disatukan. Sebaliknya kebanyakan disatukan oleh melalui beberapa tindakan, ya, walaupun tindakan itu marah kepada tindakan kekerasan. Nah, namun kebanyakan juga negara-negara yang menolak kekerasan dengan cara menolak ajaran dengan cara kekerasan. Nah, seperti termasuk keluarga kerajaan Saudi yang sangat-sangat pro terhadap konsep daripada negara-negara, konsep pemerintahan daripada negara-negara yang ada di barat. Bahwa dalam fundamentalisme percaya pemimpin politik percaya segala bentuk tindakan itu diilhami oleh Al-Quran, di mana nilai-nilai barat dan non-Islam lainnya sebagian besar harus dibersihkan dari masyarakat, dan di mana warga negara diharuskan untuk hidup sesuai dengan aturan Islam yang tradisional. Nah, kepercayaan Islam fundamentalis ini didorong oleh kepahitan dan dilatar belakangi oleh kepahitan terhadap pemerintah yang korup dan represif. Artinya latar belakang adanya fundamentalisme itu selain dengan adanya beberapa pandangan mengenai bahwa Al-Quran dan sebagainya harus diimplementasikan dalam bentuk pemerintahan, juga fundamentalis percaya bahwa untuk menghindarkan dari perilaku yang tidak baik seperti korupsi dan beberapa tindakan represif harus menjadi sebuah dorongan gitu untuk penciptaan sebuah yang dinamakan fundamentalisme Islam. Adapun ciri-ciri dari fundamentalisme yang mungkin dibahas dalam buku ini ialah bahwa fundamentalisme ini sangat anti modern dan anti demokrasi. Artinya sangat menolak dan sangat bertolak
belakang dengan adanya sebuah bentuk kebebasan dan keberagaman agama, terutama keberagaman agama. Yang terakhir ya, berkaitan dengan anarkisme. Gagasan tentang masyarakat tanpa pemerintah merupakan salah satu konsep dari anarkisme. Muncul dalam banyak konteks yang berbeda. Beberapa tradisi agama mengandung unsur anarkisme dalam keyakinan mereka bahwa pengaruh sekuler, dalam artian di sini pemerintah, harus dibatasi atau bahkan ditiadakan. Beberapa sosialis awal percaya bahwa begitu kepemilikan pribadi dihilangkan, ikatan bersama akan berkembang. Di antara semua orang membuat pemerintah ketinggalan zaman. Artinya kaum anarkis sangat-sangat menginginkan dan secara konsisten melukiskan gambaran bahwa masyarakat yang ideal itu masyarakat tanpa pemerintahan, di mana kaum anarkis percaya bahwa komunitas lebih efektif dapat menggantikan kepentingan dan persaingan individu. Artinya komunitas merupakan salah satu solusi untuk bagaimana menghilangkan adanya rasa kepentingan, suatu kepentingan yang sifatnya individu. Nah, sehingga secara tidak langsung dapat menghapus daripada persaingan individu. Kaum anarkis yang radikal bekerja untuk menghancurkan pemerintah dengan segala cara. Misalkan yang paling mencolok ialah dengan cara beberapa bentuk vandalisme atau pengerusakan beberapa fasilitas dan kekerasan lainnya, yang sifatnya lebih menggunakan energi mereka untuk menghancurkan daripada menciptakan tatanan baru atau menuntut kebijakan yang inovatif sebagai sebuah ideologi. Anarkisme dengan demikian sangat terbatas. Artinya anarkisme ini sangat tidak dalam sistemnya itu sangat tidak menyeluruh. Dalam konsepnya itu hanya memikirkan bahwa intinya bagaimana negara harus tercipta, tatanan baru tercipta tanpa adanya suatu pemerintah.